Hai teman-teman, balik lagi sama aku Ocha di episode 29. Kali ini aku bakalan ngebahas sesuai thumbnail, yaitu how to be consistent. Bagaimana caranya untuk selalu tetap konsisten dalam berbagai hal, maupun itu dari pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Topik kali ini bakalan sangat penting banget buat kehidupan sehari-hari kita. Siapa sih di antara kita yang gak pengen konsisten dalam mencapai tujuan? Baik itu dalam karir, hobi, atau kesehatan. Konsisten adalah kunci untuk mencapai apa yang kita inginkan. Nah, sebelum kita mulai, aku mau ngasih tahu sedikit tentang pengalaman pribadi aku. Jadi dulu itu aku sering banget struggle untuk tetap konsisten dalam berbagai hal. Kayak dari olahraga, belajar bahasa baru, sampai menulis. Itu rasanya kayak ada aja halangan. Kayak yang bikin pengen kita nyerah, pengen kita udah stuck di situ-situ aja. Tapi setelah aku menemukan cara-cara yang tepat, semua itu jadi lebih mudah. Dan kalian mau tahu caranya yang aku pakai? Nah, sengaja aku bikin video ini karena aku bakalan ngasih tips dan cara-cara aku buat ngelewatin semuanya. Tapi sebelum itu, kalian jangan lupa untuk di-share and di-subscribe ke teman-teman kalian, karena video ini bakalan bermanfaat banget dan bakal ngubah 1% hidup kalian. Kenapa konsisten itu penting? Oke, mari kita mulai bahas dengan pertanyaan sederhana. Kenapa sih konsisten itu penting? Bayangin kamu jadi seorang YouTuber, kamu upload video sekali sebulan, siapa yang mau nunggu? Tapi kalau kamu rutin upload setiap minggu, followers kamu pasti bakal setia nungguin konten-konten seru dari kamu. Jadi kesimpulannya, konsisten itu seperti pondasi bangunan. Kalau pondasinya kuat, bangunannya juga bakalan kokoh. Misalnya ada orang yang pengen sehat, pengen bugar, tapi tanpa konsisten dalam berolahraga dan menjaga pola makannya, percuma, semua usaha itu bakalan sia-sia. Konsisten bukan hanya bermanfaat untuk mencapai tujuan dalam jangka pendek aja, tapi juga untuk memberikan dampak positif dalam jangka panjang. Misalnya ketika kamu rutin olahraga, tubuh kamu akan terbiasa dengan aktivitas fisik dan metabolisme juga tuh akan meningkat. Selain itu, konsisten dalam belajar juga akan membantumu menguasai keterampilan baru dengan lebih cepat. Bayangin kalau kamu belajar bahasa asing dalam 30 menit setiap hari. Dalam beberapa bulan ke depan, kamu bisa jadi jauh lebih fasih dibandingkan jika kamu hanya belajar seminggu sekali. Jadi konsisten itu adalah kunci untuk membuat kemajuan yang nyata. Tips yang pertama yaitu menentukan tujuan yang jelas. Langkah pertama untuk bisa konsisten adalah menentukan tujuan yang jelas. Tanpa tujuan yang jelas, kita itu gak bakalan tahu alurnya mau gimana, jalannya mau gimana. Kita bakalan bingung, ini arahnya tuh kemana. Misalnya kalau kamu pengen olahraga, tentuin dulu targetnya, mau turun berapa kilo, atau cuma pengen lari sejauh berapa kilometer. Setelah itu tulis tujuan kamu. Ini penting banget. Dengan menuliskannya, kamu bisa lebih mudah buat ngingat dan juga buat memvisualisasikannya apa yang kamu inginkan dan apa yang ingin kamu capai. Jadi jangan lupa untuk bikin tujuan yang realistis juga. Misalkan kalau kamu baru mulai olahraga nih, jadi jangan langsung targetin buat maraton. Jadi mulai dulu sama hal-hal kecil dan lakukan itu secara bertahap. Tips yang kedua, buat rencana aksi. Setelah punya tujuan, saatnya bikin rencana aksi. Ini adalah langkah-langkah konkret yang harus kamu ambil buat mencapai tujuanmu. Misalnya kalau tujuan kamu itu adalah olahraga 3 kali dalam seminggu. Rencanain hari dan jamnya. Apa kamu mau lari di pagi hari atau di malam hari atau setelah pulang kerja? Jadi bikin jadwal di kalender juga bisa bantu kamu loh. Kayak ngelihat jadwal setiap hari, kamu itu jadi termotivasi untuk melakukan suatu aktivitas yang udah kita rencanain. Dan jangan lupa kalau misalkan kamu udah berhasil melakukan sesuatu tersebut, kasih dirimu penghargaan, self reward kecil-kecilan. Kayak misalkan kamu itu udah berhasil olahraga rutin 3 kali seminggu dalam sebulan. Manjain diri kamu dengan nonton film favorit, me time, self care, atau beli barang kesukaan kamu. Dan tips yang ketiga yaitu cari teman satu tujuan, sefrekuensi. Konsisten itu lebih mudah kalau ada teman. Cari teman atau gabung sama komunitas yang punya tujuannya itu sama kamu. Misalnya kalau kamu itu belajar bahasa baru, gabunglah dengan grup belajar bahasa. Dengan adanya teman satu tujuan, kalian itu bisa saling dukung dan juga termotivasi satu sama lain. Bayangin deh kalau kamu itu lagi malas belajar, tapi ada teman kamu yang semangat banget. Pasti semangat kamu juga tuh bakalan terpicu kan? Plus kalian itu bisa saling berbagi pengalaman dan juga tips-tips yang seru selama proses belajar. Rasanya bakalan jauh lebih menyenangkan dan gak ngebosenin.
gak garing, dan gak stres belajarnya. Tips yang keempat, jangan takut gagal. Aku udah sering ingetin ini berapa kali di video-videoku. Nah ini dia nih yang sering bikin orang berhenti sebelum mencapai tujuannya. Takut gagal, takut gak sesuai. Ingat ya, gagal itu tuh bukan akhir dari segalanya. Justru dari kegagalan kita itu bisa belajar dan tumbuh jadi jauh lebih baik. Coba deh, ingat momen-momen ketika kamu gagal dalam sesuatu. Misalkan saat ujian atau saat mencoba resep baru di dapur, terus kalian tuh malah gagal total. Yang penting adalah bangkit lagi dan terus berusaha. Gagal itu bagian dari proses menuju sukses. Kalian harus ingat itu. Tips yang kelima yaitu buat kebiasaan yang baru. Konsisten itu juga tentang membangun kebiasaan baru. Jadi coba deh mulai dengan satu kebiasaan kecil dulu. Misalnya kalau kamu mau lebih rajin baca buku, kayak kamu itu bisa mulai dengan membaca 10 halaman setiap hari. Dan setelah kebiasaan itu terbentuk dan kamu itu ngerasa enjoy, baru deh tingkatin jumlah halamannya jadi 15 halaman per hari. Dengan cara ini, lama-lama kebiasaan baik itu akan menjadi bagian dari hidup kamu. Dan kamu itu akan merasa aneh kalau nggak melakukannya. Yang keenam, catat perkembangan kamu. Ini tuh salah satu cara untuk tetap konsisten adalah dengan mencatat perkembangan kamu. Kalian bisa catat di notes atau di akun private kalian. Kamu bisa bikin jurnal harian atau mingguan untuk mencatat apa saja yang udah kamu capai. Ini tuh bakalan jauh lebih membuat kamu itu sadar terhadap progres yang udah kita lakuin. Dan ketika melihat kemajuanmu meskipun kecil sekalipun, itu tuh pasti bakalan bikin semangat kamu itu jauh lebih meningkat lagi. Terus ini juga bisa jadi pengingat betapa jauh perjalanan kamu sampai saat ini. Tips yang ketujuh atau yang terakhir, jaga motivasi kalian. Motivasi itu penting banget buat menjaga konsistensi. Coba kalian itu cari sumber motivasi yang bikin kamu itu semangat. Bisa dari video motivasi di YouTube, atau dari seseorang, buku inspiratif, atau bahkan dari quote-quote orang yang udah sukses. Dan ketika kamu itu lagi merasa down, atau kalian itu lagi kehilangan semangat, kalian baca kembali, kalian lihat lagi sumber motivasi tersebut. Ingetin diri kamu kenapa kamu memulai semua ini sejak awal. Nah itu dia beberapa tips dari aku. Ngomong-ngomong aku ada cerita nih. Jadi aku itu dulu pernah punya temen, sebut aja namanya itu Dika. Dika ini dulu seorang yang malas banget. Dia pengen banget kurus, tapi dia tuh selalu gagal buat diet karena gak konsisten. Dan suatu hari dia itu mutusin buat gabung sama komunitas lari di kotanya. Waktu itu di mana ya? Di Bandung kalau nggak salah. Awalnya itu dia itu ngerasa canggung karena banyak orang di sana yang udah berpengalaman. Tapi dia itu tetap datang buat setiap minggu dengan tekadnya untuk berubah. Dan setelah beberapa bulan dia ikut komunitas lari, Dika itu mulai berhasil nurunin berat badannya. Tapi juga dia itu nemuin passion yang baru dan sekarang dia bahkan sering berlari. Dia bahkan sering ikut lomba lari. Dia menjadi inspirasi bagi banyak orang-orang sekitarnya. Nah, dari cerita temen aku ini, kita itu bisa ambil kesimpulan bahwa konsisten itu bisa membawa perubahan besar dalam karir, pendidikan, dan tentu saja perjalanan menuju konsistensi itu gak selalu manis. Kita pasti akan menghadapi berbagai tantangan dan rintangan di sepanjang jalan. Misalnya kalau lagi mood jelek, atau ketika ada masalah halangan kayak pekerjaan yang mendesak atau kegiatan lain yang mengganggu rutinitas kita. Tapi satu hal penting adalah jangan terlalu keras sama diri kita sendiri ya. Ingat, karena terkadang kita itu gak bisa mengikuti rencana yang udah kita buat. Yang penting adalah bagaimana kita itu bangkit kembali setelah terjatuh dan tetap melanjutkan perjalanan menuju tujuan kita. Jadi cobalah untuk mengidentifikasi apa aja faktor penghalang tersebut dan cari solusi yang kreatif untuk mengatasinya. Misalnya kalau waktu olahraga terpotong karena pekerjaan kantor misal, atau ada kegiatan yang lain yang mendesak banget atau penting, kalian tuh coba atur waktu olahraga itu di pagi hari misalkan sebelum memulai aktivitas harian kamu. Selain itu juga mindset itu peran sangat penting loh. Jadi coba untuk selalu berpikir positif tentang diri kita sendiri, percaya sama kemampuan kita untuk mencapai tujuan tersebut. Ganti pikiran negatif kayak aku gak bisa menjadi aku bisa, aku terus berusaha. Sering-sering juga bersyukur, berlatih atas setiap kemajuan kecil yang telah kita capai. Meskipun mungkin belum semua harapan besar kita itu tercapai, tapi ingat bahwa setiap langkah kecil adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Jadi jangan cepat menyerah ya,
Teruslah berusaha dan nikmati setiap prosesnya. Karena setiap usaha kecil pun sangat berarti dalam jangka panjang. Dan semoga pembahasan kali ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian agar mereka juga mendapatkan manfaatnya. Stay tune untuk episode selanjutnya dari aku. And see you guys. Bye.